Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurhayati. Saya dari kelas BKI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri awal masa kanak-kanak dan akhir masa kanak-kanak. Usia kanak-kanak dimulai sekitar usia 2 sampai 13 tahun. Usia kanak-kanak dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu usia prasekolah atau yang disebut dengan masa awal kanak-kanak, dan usia sekolah disebut masa akhir kanak-kanak. Pada masa awal kanak-kanak atau sekitar umur 2 sampai 6 tahun, anak-anak banyak meniru, banyak bermain sandiwara atau berhayal. Dari kebiasaan tersebut akan memberikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman terhadap anak. Adapun ciri-ciri pada masa awal kanak-kanak ialah yang pertama, usia yang mengandung masalah. Jadi, pada usia ini anak-anak sering sekali untuk tidak mau diatur. Nah, yang kedua yaitu usia mainan. Jadi, pada usia ini anak-anak sering menghabiskan waktunya untuk bermain. Yang ketiga yaitu usia prasekolah. Dan yang keempat yaitu usia belajar kelompok. Artinya pada usia ini anak-anak senang sekali belajar dengan adanya grup atau enggak kelompok gitu. Jadi senang belajar bersama teman-temannya. Yang kelima yaitu usia menjelajah dan banyak bertanya. Artinya pada usia ini anak-anak itu sering banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Yang terakhir yaitu usia meniru dan kreatif. Artinya pada usia ini anak-anak lebih sering meniru tentang perilaku atau ucapan orang dewasa gitu. Yang selanjutnya yaitu masa akhir kanak-kanak. Masa akhir kanak-kanak ini dimulai ketika umur 6 tahun hingga tiba saatnya individu matang secara seksual. Permulaan masa akhir kanak-kanak ini ditandai dengan masuknya anak ke kelas 1 SD. Bagi sebagian besar anak, hal ini merupakan perubahan yang besar dalam pola kehidupannya. Adapun ciri-ciri masa kanak-kanak akhir ini yaitu yang pertama, label menurut orang tua. Bagi sebagian orang tua, masa akhir kanak-kanak merupakan usia yang menyulitkan, suatu masa di mana anak tidak mau lagi menuruti perintah atau hal-hal yang disuruh oleh orang tuanya. Nah, anak-anak lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya. Masa akhir kanak-kanak juga merupakan usia tidak rapi. Sebagai contoh, anak laki-laki yang cenderung tidak peduli terhadap penampilannya serta kerapihan kamarnya atau kerapihan yang di sekelilingnya. Dan disebut dengan usia bertengkar. Artinya dalam usia ini anak-anak lebih sering bertengkar entah dengan kakaknya atau adiknya atau teman sebayanya. Yang selanjutnya yaitu label yang digunakan untuk para pendidik. Para pendidik melabelkan akhir masa kanak-kanak ini dengan usia sekolah dasar. Para pendidik juga memandang periode ini sebagai periode kritis dalam dorongan berprestasi. Masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses yang akan dibawanya hingga dewasa nanti. Yang selanjutnya yaitu label yang digunakan para ahli psikologi. Bagi ahli psikologi, masa akhir kanak-kanak ini ditandai yaitu yang pertama usia berkelompok, yaitu keinginan untuk diterima oleh teman-teman sebayanya sebagai anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu usia penyesuaian diri. Artinya keinginan anak untuk menyesuaikan diri dengan peraturan atau standar yang sudah disetujui oleh kelompoknya. Yang ketiga yaitu usia kreatif. Masa yang menentukan apakah anak akan menjadi konformis, pencipta sesuatu yang baru dan orisinil, serta kreatif atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu usia bermain. Masa terjadinya tumpang tindih antara ciri bermain anak-anak yang lebih muda dengan anak-anak remaja, sehingga memunculkan luasnya minat dan kegiatan bermain.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri masa awal kanak-kanak dan masa akhir kanak-kanak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.